Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaji ya. Malam hari ini kaji kita tentang sabar. Jadi hidup ini perlu ini. Jadi perisai kita hidup ini sabar. Jadikanlah sabar ini sebagai perisai dalam kehidupan, sebagai benteng dalam kehidupan kita. Jadi sabar ini apa Ustadz maknanya? Sabar yang dituntut itu bagaimana kita menerima segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk yang datang itu kita terima dengan hati yang lapang. Bahkan dalam hadis qudsi rawahu Tabarani, man lam yardha bi qada'i wal qadari wa lam yashkur ala ni'amai walam yasbir ala balai fal yakhrud min tahtis sama wal yadlub rabban siwaya. Hadis qudsi riwayat At-Tabarani. Barang siapa yang tidak ridho atas qada dan kadarku, kata Allah, keputusan Allah, ridholah kita, dan tidak mensyukuri atas nikmat yang kuberikan kepada mereka. Bahkan nikmat yang diberikan Allah itu dicantumkan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya manusia itu mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, mereka tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dalam surah Ibrahim diungkap lagi ayatnya. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah terhadap nikmatku. Ingat seketika Tuhan menyeru, bersyukurlah kamu, kata Tuhan, terhadap nikmat yang kuberikan. Insya Allah nikmat itu akan ditambah Allah. Tapi barang siapa kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah sakit. Makanya walam yashkur, barang siapa tidak mensyukuri nikmat Allah. Walam yashbir, nah, inilah kaji kita malam hari ini, inti kaji kita. Dan orang-orang yang tidak sabar ala balai, atas bala musibah yang kutimpakan. Wal yadlub rabban siwaya, aku pinta kata Allah kepada mereka, keluar sajalah dari kolong langitku ini. Fal yakhrud min tahtis samai, maka kumohonkan kepada mereka, kata Allah, keluar mereka dari kolong langitku ini. Wal yadlub rabban siwaya, dan tolong mereka cari Tuhan selain dari aku. Jadi kalau orang, tolong kau cari kawan, jangan kau kawani aku, masih bisa kita mencari kawan yang lain. Tapi kalau sudah sempat Tuhan mengatakan, jangan kau cari aku ya sebagai Tuhanmu, tolong cari Tuhanmu yang lain dari aku. Kemana lagi kita mencari Tuhan kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya sabar itu dituntut dalam Islam ini. Bahkan Umar Ibn Khattab sabar dan syukur. Kalau kendaraan itu katanya, aku tak tahu memilih kendaraan mana di antara kedua itu yang kutunggangi. Nah, begitu apanya itu sabar dan syukur itu. Baik, jadi sabar yang pertama. Orang yang tidak sabar, kata Hasan Al-Bisri, ini salah seorang tabi'in ya, berarti dia tidak menghayati agamanya. Jadi kata Hasan Al-Bisri, salah seorang tabi'in, orang-orang yang tidak sabar di dunia ini, hidupnya itu enggak mengerti dia memahami agama yang dianutnya. Jadi kita Islam, kita katakan Islam ini al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi dari Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, ditolak. Tapi bagaimana inti dalam agama itu? Nah, satu, sabar. Yang pertama, as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Al-Quran surah Al-Baqarah 155-156. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju'.
wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kuuji manusia itu kata Allah Ta'ala. Mereka kuuji dengan rasa lapar, takut, harta, buah-buahan yang tidak berbuah. Bahkan nyawa mereka kuambil kata Allah. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Makanya hidup ini sabar. Ujung sabar itu berjumpa Tuhan. Makanya Al-Quran itu bercerita tentang innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau jalan sabar itu kita turut, ujungnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berjumpa kita, Allah ungkapkan, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi PKM pun saya harapkan sabar ya. Bu, ini rumah Allah ini kadang-kadang ada juga ya di tempat lain saya ceramah, malam tadi juga ceramah ini kan banyak yang curhat juga. Saya mohon Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ya, BKM ini dibantunya. Saya ceramah di Air Batu, saya ceramah di Rahuning, saya ceramah di Teluk Dalam. Pak Ustadz, kami di masjid itu Pak Ustadz, saling curiga mencurigai. Saya katakan sabarlah. Sebatas mana sabar itu Pak Ustadz? Sabar awak dikantonginya. Emosi awaknya Ustadz mau diapainya, mau dinaikkannya. Nah, lihat, gini aja. Ini saudara-saudara kita yang jamaah tabligh. Ada satu ayat yang mereka yakin kali itu ayat itu. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bantulah agama Allah ini. Allah akan bantu. Dan Allah tetapkan pendirian kita dimanapun kita berada. Jadi kalau saya mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di BKM ini dibantu kemaslahatan. Jadi jangan berpikir kita masjid ini hanya rutinitas ibadah. Dipertanyakan Tuhan besok kita. Sidi Ghazalba itu membuat satu peranan masjid, ada kitabnya satu buku spesial mengulas masjid dia. Sidi Ghazalba itu. Masjid ini perannya bukan hanya rutinitas, enggak, bukan. Ya, ada sini sholat, bagus. Ada di sini orang baca Al-Quran, bagus. Ada di sini orang untuk menikahkan, bagus. Iya. Ada masjid itu tempat mengucap, icap qabul dibuat, silakan, enggak salah. Yang salah yang dilarang jual beli, enggak boleh jual beli, ya salah lah. Tapi ijab qabul dibuat. Kegiatan majelis ta'lim dibuat. Salah Ustaz? Enggak ada salah. Memakmurkan masjid itu jangan terpikir kita hanya ikut rutinitas sholat aja. Ajan, sholat, pulang. Ajan, sholat, pulang. Aduh. Kalau begitulah Islam ini mati kita. Enggak. Nabi dulu bahkan strategi perang itu di masjid diputuskan. Makanya Nabi coba lihat masjid-masjid yang dibangun Nabi sampai hari ini luar biasa kan. Apalagi Madinah itu kan sebelum Nabi ke sana namanya Yasrib. Begitu Nabi pindah ke Madinah, ke Yasrib, berganti namanya Madinatul Munawwarah. Madinah kota Munawwarah yang cemerlang. Kalau begitu bisa masjid, apa nama masjid kita nih? Jami, masjid Jami bisa membuat cemerlang. Saya bacakan ayatnya kalau nggak percaya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ila akhir ayat. Surah Al-A'raf ayat 96 kalau nggak silap saya. Sekiranya penduduk di satu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Tidak terlalu sulit bagi Allah menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, contoh aja lah. Pembangunan kita enggak sampai setahun ini. Sampai setahun ini Pak Ketua. Enggak. Ini keberkahan. Bantu sajalah agama Allah ini. Lihat lebih. Dan siapa yang berinfak kemari, siapa yang berzakat kemari, siapa kemari yang mewakafkan hartanya, tanya, tumpur dia enggak? Siapa yang mewakafkan kemari, tumpur. Makanya sabar kita.
Sabar kita, ada harta. Makanya diuji dengan harta, sabar menggunakannya. Kalau kita belum punya harta, sabar kita. Kita diuji rupanya dengan tidak punya. Makanya ada harta kita, sabar. Bagaimana cara sabar Pak Ustadz? Gunakan untuk yang baik. Ya, jadi ibu, bapak, saudara-saudaraku yang di apa ini ya, ini saya pun gitu juga. Saya pun di tempat saya, bapak, ibu, saudara. Ada BKM, mengeluh juga, cuman ini Pak Ustadz, ya silakan. Makanya saya katakan itu, kalau infak Jumat itu tabung itu kan, 2.000, 5.000, 10.000 umat Islam. Ya gitu. Saya pernah, jadi kita mau corona itu ya, ini terlalu jauh mungkin perbandingannya, nggak boleh juga sebenarnya itu kan. Kalau agama-agama yang lain dari Islam itu, tengok bagaimana cara mereka itu boleh kita contoh cara mereka membangun peradaban itu. Kita muslim ini juga harus jangan ketinggalan lah, ya kan? Nah, makanya sabar itu Bu, Bapak, saudara-saudara, dan BKM juga harus tahan-tahan. Ya, pengajian ini, kalau saya 3 orang pun saya ajarnya nggak banyak. 3 orang aja datang siap Ustadz, siap. Bahkan ada pengajian saya sampai hari ini 7 orang aja orang tuh, ayah-ayah semua, 7 orang. Yang kalau 77 itu kuasa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi umurnya itu. Iya, tua-tua sudah. Ya, wajar Pak Ustadz, di mana itu adalah tempatnya. 7 orang tuh. Ustadz datang insya Allah. Kenapa? Majelis saya sampai hari ini yakin 3 majelis ini kalau didatangi besar kali pahala dibuat Allah Ta'ala. 1, majelis ta'lim. Ini lagi tadi. Majelis tilawah. Nah, itulah wirid Yasin itu, tilawah itu baca Quran ya toh. Jadi kami baca Yasin Pak Ustadz, nah, silakan, nggak apa-apa baca Yasin. Nah, yang ketiga majelis zikir. Nah, kalau ada majelis itu di kampungan ini datangi. Langkah-langkah demi langkah yang kita langkahkan untuk mendatanginya, Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa. Nah, ya. Jadi yang pertama sabar, as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Banyak musibah yang diberikan Allah kepada kita. Pernah. Makanya yang sering kita ucapkan, kalau ditimpa musibah yang paling hafal kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ayat apa kita yang kita baca. Kalimat istirja namanya. Kalimat kembali artinya dengan istirja itu. Jadi kalau ada orang yang mati, yang mati. Si Polan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak itu semalam meninggal dia, inna lillah istirja. Itu yang, karena apa, mengaku kita bahwa kita ini datang dari Allah, satu saat kita kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang di dunia ini. Nabi Adam pernah ada, sudah meninggal. Nabi Nuh pernah ada, sudah wafat. Nabi Yahya, namanya Yahya itu hidup artinya, sudah meninggal dia. Nabi Musa terkenal, kita lihat, yang pernah membelah lautan dengan tongkatnya, sudah meninggal. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, luar biasa. Sejarahnya menjadikan satu hari raya besar buat kita. Hari raya Idul Adha, penyembelihan kurban. Nabi Ibrahimnya sudah meninggal. Nabi Ismailnya sudah meninggal. Apalagi kita yang bukan Nabi. Kalau begitu bagaimana Ustadz? Selama kita di dunia ini, yuk kita cari bekal kita untuk akhirat. Akhirat itulah sebenarnya tempat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, akhirat itulah besok tempat kita yang abadi. Kalau dunia ini sebentarnya di Bapak Ibu Saudara, persinggahan kitanya nih, persinggahan kita. Sebentar kita di sini. Sebentar. Kita lihat aja lah dunia ini, kan semakin sebentar itu. Satu hari yang 24 jam itu sekarang, aduh. Ibu-ibu mencuci, jemur cucian, angkat sudah sore. Kami bapak-bapak ini pedagang apa semuanya, supir dari Kanopan silahkan ke Kisaran, satu trip pulang balik Kanopan sudah sore. Begitulah dunia ini. Semakin lama perputaran. Padahal satu hari satu malam itu 24 jam juga. Enggak berubah dari dulu pun 24 jam juga. Apanya yang nikmat itu mulai ditarik Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, saya orang Tanjung Balai. Ada namanya bunga Tanjung. Kenapa dikatakan bunga Tanjung? Setanjung menciumnya. Jarak-jarak 100-200 meter kita udah tercium bunga Tanjung. Sekarang bunga Tanjung dicucukkan pun ke hidung kita tak bau lagi. Kenapa? Nikmat.
Cabai rawit, satu cabai saja pedas minta ampun. Sekarang 4-5 cabai rawit itu tidak pernah terasa gitu. Beras yang kita makan, insya Allah dulu ada namanya beras, wangi kali berasnya. Sekarang, insya Allah. Apa ya Ustadz? Apa salahnya Ustadz? Berasnya sama kok, sama. Apa? Nikmat yang dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan usia tadi. Dulu orang-orang tua kita usianya ada yang 90 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Tapi sekarang Pak Ustadz menjumpai 80 tahun saja payah kita. Nikmat diambil Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kesulitan. Nah, ini dunia ini memang tidak semua kita dapatkan kesenangan. Kadang-kadang ada kesulitan. Makanya dunia ini ada masa kita bahagia, ada masa kita menderita. Kadang-kadang kita tertawa, ada masanya kita menangis. Itulah dunia ini. Harga sawit aja kadang-kadang naik turun kan. Tapi kadang-kadang manusia ini kalau 3.000 sawit dia minta ampun. Begitu 1.500 mengeluh semua. Ustadz sawit turun Ustadz ya. Kau Ustadz pula dia mengeluh. Jangan kaku lah. Pergi ke Menteri Perdagangan mengeluh bagaimana sawit ya kan. Kalau 3.000 diam semua. Diam semua. Naik 3,5 diam semua. Semua ke serba 35.000. Semua ke toko bangunan. Buat sana, buat sini. Semualah berganti semua. Kulkas pun berganti. Yang 1 pintu jadi 3 pintu. TV berganti. Yang modelnya lebar, panjang, besar macam dulu. Sekarang tipis, kecil. Sangkutkan aja di dinding. Begitu turun 1.000, dia mengeluh semua. Mengangkat takbir pun malas. Waktu 3,5. Allahu Akbar. Begitu 1.000. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh, turun lagi 2 lagi tadi. Janganlah. Jadi masa senang itu ada, masa susah itu ada. Itulah hidup. Mau senang aja, enggak lalu, enggak bisa. Susah terus, enggak juga. Kalau susah terus dibuat, ya Tuhan itu enggak adil lah. Tapi ada masa susahmu, ada masa senangmu, ada ketawamu, ada menangismu. Itulah hidup kita ini. Hidup kita ini kan la'iba walah, permainan dan senda gurau ini. Permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan main-main dalam hidup ya. Enggak boleh juga. Harus serius kita hidup ini. Jangan main-main, berusaha kita. Mau makan kita berusaha, enggak boleh kita main-main dan tak boleh mencuri, apalagi mengambil harta, mencuri, menzolimi, terlebih-lebih membunuh. Sekarang kan bunuh-membunuh ini sekarang jadi tradisi saya lihat di dunia ini kan. Sebentar-sebentar bunuh. Lihatlah di media sekarang ini. Bentar-bentar bunuh, membunuh istri, membunuh suami, menembak istri, menembak suami, semualah. Awas hati-hati. Kalau sering dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Orang yang membunuh manusia tanpa dibenarkan hukum syara dalam Islamiyah, kajian Islam kita ini, itu sama dia dengan membunuh manusia semua di dunia ini. Dan orang yang menyelamatkan satu nyawa sama dia dengan menyelamatkan semua nyawa manusia di dunia ini. Itu di Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 32. Orang yang membunuh satu manusia saja, kata Al-Quran. Allah Ta'ala firmankan di Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 32. Orang yang membunuh satu manusia, menghilangkan nyawa manusia tanpa dibenarkan hukum syara, sama artinya dia dengan membunuh semua nyawa manusia di alam dunia ini. Sebaliknya, orang yang menghidupkan, mempertahankan hidup orang lain, satu orang saja, sama dia mempertahankan hidup manusia sejagat raya ini. Makanya jangan dilarang. Dilarang kita membunuh, dilarang kita menyakiti, menzolimi. Jangankan manusia, hewan saja tidak bisa kita lakukan itu. Ya. Nah, jadi sabar kita dalam apa? Kesulitan. Ya, hidup ini ada sulit, ada masa kita sulit, ya, sulit. Jadi saya sekarang ada yang mengeluh, ini guru-guru mengeluh, dipotong gaji apa kami Pak Ustadz. Aduh, cuman lah saya bilang itu. Sulit. Dan lebih sulit lagi Pak Ustadz. Sekarang antri di SPBU, kenapa? Naik diinfokan mau naik pula apa BBM. Aduh sulit, makin sulit Ustadz. Ya aduh, saya nggak bisa jawab itu, saya bilang. BBM mau naik Pak Ustadz, ayo 16.000, ayo mati lah kita. Iya.
Iya, semua terdampak kan, terdampak. Itu kesulitan, sabar ya. Semua, dan bukan kita saja, semua. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakan taat. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Nah, sembahyang itu pun sabar kita, jangan terburu-buru. Makanya sholat itu ada tumakninahnya, ya. Jangan Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Entah apa dibacanya. Nah, ini apalagi ya saya perhatikan sholat tarawih lagi, Bu. Oh iya, kalau tarawih Masya Allah. Kawan belum lagi siap baca Al-Fatihah sudah Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu hamidah. Koncang jauh boleh itu. Enggak boleh lah gitu. Tumakninah itu ada. Allahu akbar, takbir. Istirahat bentar dulu baru baca ayat. Habis baca Al-Fatihah, istirahat sebentar dulu baru baca ayat yang lain, gitulah. Ruku kita, kalau diturut ruku ini, kalau diturut ruku ini, ruku itu ruku paras dia. Nanti bangun kita ruku, sami Allahu liman hamidah, berdirikan betul dulu, baru Allahu akbar, sujudnya paskan. Jangan mau kita saja, aturannya ada. Nah, jadi taat kita Ustaz, taat, tapi taatnya nggak punya aturan, bahaya juga. Jadi taat pun kita harus ada aturannya. Sembayang, sering dia sembayang Pak Ustaz, taat kali dia Pak Ustaz, ya taat, teratur nggak taatnya. Nah, itu. Jadi makanya sabar kita dalam melaksanakan, walaupun yang disanakan itu sudah perintah, sudah kewajiban. Jangan mau seenak-enak kita atur saja, ada aturannya. Sama dengan mau sholat kita disuruh berwudu, itulah aturannya. Itulah aturannya. Mau apa kita, kalau puasa kita disuruh sahur malam, bangun malam untuk sahur, itu aturannya. Kalau naik haji kita disuruh ke Mekah, nggak boleh dia kuasa naik haji, itulah aturannya. Itu Pak Ustadz di Asahan Pak Ustadz kan di Masjid Agung itu kan ada gambar Ka'bah, situ aja kita tahu Pak Ustadz, boleh? Nggak boleh lah, nggak sah itu. Tapi kalau hanya sebatas manasik, ya silakan, itulah miniaturnya, nanti di sana praktekkan jelas. Tapi kalau mau naik haji, mau umroh, ya ke Mekah lah. Aku umrohnya Pak Ustadz, tak apalah jauh-jauh kali, kemana? Umroh aja ke Masjid Agung lah, situ ada Ka'bah ku tengok, situ aja ku tawaf dan terjumroh situ. Enggak sah itu. Itulah aturannya. Jadi taat itu harus diikuti. Ke Mekah, 37 juta sekarang ya kabarnya. 30, dia kan lawang, 37. Itu aturannya, sabar, ikuti. Jadi gini, ikuti proses. Jadi nilai ketaatan itu kita ikuti prosesnya bagaimana dalam Islam ini. Ajaran Islam itu bukan mau kita buat-buat saja. Kalau enak-enak saja kita buat ajaran Islam ini, untuk apa diturunkan Al-Quran? Untuk apa dibuat hadis oleh para ulama? Buat-buat aja lah, suka-suka hati kita. Nah, karena makanya dibuatlah. Sama dengan sholat kita itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada itu di setiap masjid ada dibuat itu ayatnya itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dan ada waktu-waktunya. Ada waktu zuhur, ada asar. Enggak boleh kita waktu asar nonton hati kita. Subuh sepakat kita jam 8 aja di subuh kita. Oh enggak bisa. Ada waktunya. Zuhur udah jam 11 kita zuhur ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Asar udah jam 3 aja kita asar. Enggak ada. Ada waktunya sudah sendiri. Ketaatan itulah sabar kita menunggu waktu-waktu itu. Itu termasuk. Kita lanjutkan. Yang ketiga ya. Yang keempat, terakhir. As-sabru 'alal ma'siyah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Bapak, Ibu, Saudara. Jangan menzulimi, jangan mengkata-katai ya. Ini BKM, saya ke BKM juga lah, karena di masjid banyak masjid banyak ini Ustadz, di mana-mana ada pengajian yang saya itu di masjid-masjid, mengeluh juga BKM. Dan di sini bagus sekali BKM-nya. Kenapa Ustadz bilang bagus? Saya pun khotib juga di sini. Setiap saya khotib di sini, ini ada salah seorang itu mungkin mungkin termasuk BKM juga itu, yang mengumumkan. Alhamdulillah saldo kita per tanggal sekian berjumlah sekian. Uang infak semalam masuk
tanggal Jumat yang lewat gitu. Kalau hari ini Jumat kedua, Jumat pertama ya, tanggal 2. Besok tanggal 9 diumumkan untuk ini, hari ini. Bagus itu. Transparan istilahnya kan. Nah kalau begitu bantu kita. Ini jangan banyak cakap, begitu dia ajak berimpa, air malah. Islam, aku Islam. Islam sampai mati. Ayo berimpak kita yuk. Tunggulah aku belakangan aja. Nah, itu silopuan tuh. Tangkap kapal itu, tak angkat dinding tuh. Ya kan? Tapi kalau aku Islam, ayo berimpak kita. Oke. Aku tak banyak dari aku yo. 100 juta saja. Alhamdulillah. Bayar, kadang-kadang banyak itu Bu. Kita ini kalau Islam ini, kalau ada hal yang menguntungkan, semua cerita Islam ini. Aku Islam. Begitu nak berkorban, dia ajak berkorban. Makanya kalau ada zaman Nabi lagi hidup ini berperang, mati kita. Kalau zaman Nabi pula dulu, besok kita perang, aku di depan. Kalau sekarang, besok kita perang, aku belakangan yo, sakit aku jang. Iya. Anakku tinggalkan ini zakat. Baik ya. Sekarang tak dituntut lagi perang itu. Apa Ustadz? Perang dengan harta kita. Ini contohnya masjid kita ini. Orang pun ya cantik kan masjid kita kan contoh ini. Saya kalau yang ada bukan puji berlebihan lah ya. Enggak. Ini kesepakatan. Jadi masyarakat ini sudah berpikir. Iya pula tempat kami sholat saja kami baguskan. Baguslah. Allah Ta'ala pandang kerja kita itu. Iya, tempat kami baguskan. Tapi yang saya khawatirkan gini Pak, saudara-saudara ya, khotib yang muazin nazir itu, aduh. Ada lagi yang komentar, Ustadz itu kok dibayar imamnya, khotibnya, aduh. Itu kalau Bapak tahu ada imam hafiz 30 juz. Kawan anak saya itu namanya siapa? Jenal itu ya abangan anak saya juga habis 30 juz itu yang sekarang pesantren buka tahfiz Quran di abangannya Jenal itu. Coba tanya berapa harta ayahnya habis di Islamic Center menghafalkan dia 30 juz itu. Nah, jadi jangan kita berpikir membayar ustadz di sini, khotib di sini ikhlasnya. Kalau prinsip saya, engkau kasih 100.000 tak ikhlas, itu jauh lebih baik daripada engkau kasih 1000 ikhlas. Itu prinsip saya Pak dalam Islam ini. Kalau 100.000 tak ikhlas, engkau kasih, tapi yang menerima, doanya pasti begini. Ya Allah, panjangkanlah umur bapak ini, panjangkanlah umur ibu ini. 100.000 ya Allah, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Yang 1000 mengkasih ikhlas, yang menerima doanya pasti begini. Ya Allah kalau bisa cabutlah nyawa si Polan ini. Kayanya minta ampun. Tapi 1000 perak lah. Konsep ikhlas itu setan itu. Nah, makanya biasa gitu kalau orang rumahku biasa. Ada 10, ada 20, ada 50, ada 1000 datang minta sedekah sumbangan untuk kegiatan Isra Mi'raj Maulid Nabi, putak ambil 50 tak jadi. Palah jang 50 5 kilo boras, 20 tak jadi, sekilo gula, 10 pun tak jadi. Wih, sekilo wartel, 5.000 tak jadi juga, bisa setengah kilo gula. 1000 perak lah kasih kena ikhlas. Disitulah kerja setan itu. Setan tidak mau melihat umat Islam ini berkorban besar-besaran, tapi setan akan bangga kalau umat Islam ini berkorban kecil-kecilan. Itulah prinsip setan. Tidak mau setan membuat umat Islam ini masuk ke surga semua, tapi maunya dia hanya 1-2 orang aja lah ke surga. Yang lebihnya ikut sama aku ke neraka. Itu prinsip setan. Bukan si ibunya setan, enggak. Bukan si bapaknya setan, enggak. Ucapan kata ikhlas itulah dari setannya. Ini ya 2000 perak ya ikhlas setan. Bukan dia setannya, ucapan itu yang dari bisikan setan. 2000 aja kau kasih buat ikhlas.
Dan itulah prinsip kita, Pak. Sampai hari ini makanya kita dalam Islam ini sudah begitu pula banyak tingkah. 2 rupiah saya kasihnya, tapi 20 hari menceritakannya. Akulah ikut menyumbang situ. Berapa Bapak sumbang? 2.000. Masya Allah. 20 hari ceritakannya 2 rupiah. Aku kok menyumbang 20 hari 20 ribu sumbangannya. Ada gitu ya. Jadi ayo saya mengajak semua. Di mana gitu kita Islam ini? Ya, di mana-mana Bu gitu. Apa Ustadz? Apa begitu kita Islam ini semua Pak Ustadz? Saya mengambil kesimpulan begini Bu. Kesimpulan ini bisa betul juga, bisa tidak saya rasa ini. Kenapa Pak Ustadz? Kalau begitu, di mana-mana kalau umat Islam ini, di mana tempat pun, kalau bercerita tentang sumbang menyumbang, ikhlas-ikhlasan, mengoreksi panitia, memang itu serangan setan kepada mereka. Jadi kalau kalau di sini pula nggak ada masalah ya. Di sana akan ada BKM Pak Ustadz, ada curhat Pak Ustadz ya. Habis mengaji curhat Pak Ustadz. Kami Pak Ustadz dikata-katain begini, kata-katain. Saya bilang sama BKM-nya, pertahankan saja jadi BKM. Kenapa Pak Abang bilang gitu? Kenapa Pak Ustadz bilang begitu? Kenapa? Ingat kata Allah. Ingat juga dalam kajian kita. Orang yang mempertahankan kebenaran itu di akhir zaman, sama dia dengan memegang bara api di tangannya. Mau dia lepaskan sudah sempat terpegang. Mau digenggam, berapa lamalah sanggup menggenggam bara api ini. Nah, jadi kita pun di rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, punya rumah tangga kita. Ini besok Pak ya. Yakin Bapak, kalau di Ekuasan ini kita, di kampung kita ini kita rukun damai. Yakinlah 2-3 tahun yang akan datang, tengok sajalah bagaimana kita ini. Inilah aja kampung kita ini, tengok kampung kita ini. Yang 5-10 tahun yang lewat nggak begini kampung kita ini kan. Coba tengok macam kota sudah. Kiri kanan gedung cantik-cantik, ada minimarket dibuat Tuhan. Itu kata Tuhan tanpa disadari mereka. Apa penyebabnya? Kembali aja kita ke Al-Quran, jangan pada tanya penyebabnya yang lain. Kembali kepada Al-Quran pada surah Al-A'raf tadi. Sekiranya penduduk di Ekuasan, Aek Ledong itu, di Ekuasan, Aek Loba itu beriman dan bertakwa, tidak pala sulit bagi Tuhan bagaimana mengangkat harkat martabat kampungan itu. Tapi beriman bertakwa itu dipertanyakan bagaimana caranya Pak Ustadz. Maka dibuatlah BKM buat pengajian, BKM buat wirid, BKM buat kadang-kadang kegiatan ku tengok di sini. Dia apa di musuh. Itu kegiatan yang harus kita dukung Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita dukung. Sekiranya kampungan itu beriman bertakwa. Bagaimana menerjemahkan beriman bertakwa ini? Supaya Allah katakan, kuturunkan dari langit, ku keluarkan dari bumi. Apa yang dikeluarkan Allah dari bumi, apa yang diturunkan langit-langit? Keberkahan. Untuk mengambil keberkahan, amanu wa taqau. Bagaimana, kalau bahasa sekolahnya, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana mengaktualisasikannya, kata orang sekolahan. Kalau kita, bagaimana menerapkannya, bagaimana membuatnya, maka dibuatlah di masjid ini, di kampung ini, kegiatan-kegiatan agama. Biar seimbang agama itu dengan kerja kita di dunia ini. Seimbang saja kita buat, insya Allah kampungan itu akan selamat. Tengok di Al-Quran berapa banyak kota-kota yang dimusnahkan ya. Termasuk kota yang punya ratu dulu, namanya Ratu Balkis. Nama kampungnya Sabak, negeri Sabak. Negeri Madian, Samud, Roma. Kenang cerita saja jadinya. Kenapa? Tak seimbang agama dengan dunia itu mereka. Jadi kalau sabar kita terhadap dunia ini, sabar kita menjalankan agama itu, kita seimbangkan dia di dunia ini. Nah, makanya terakhir saya ucapkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu. Silakan. Tuhan yang mengatakan, kejarlah. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya.
ingat juga bagaimana nasibmu di dunia. Kalau begitu yang kita cari untuk mengembangkan kampung kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, seimbangkan dia antara dunia dan akhirat. Jadi persoalan dunia ini mainkan, laksanakan, jalankan. Agama pun jangan sempat turun. Nah, jadi kalau sudah besok tak ada pengajian, tak ada di sini majelis-majelis taklim kita buat, yakinlah kata Allah kampungan itu akan kuradam balik. Ya, diradam Tuhan kampung kita ini. Kalau sudah Allah bisa meradam buat sebentarnya itu, Bu. Sebentar. Digoncang Allah aja dengan angin kita ini, tumbangnya nih. Iya. Menenggelamkan asahan ini sebentarnya nih. Buka saja bendungan Sigura-gura itu. Kan kolam kita nih. Iya. Makanya besok kalau mau kiamat berpikir aku. Kita kan jauh. Tanjung Balai sananya laut Ustadz. Mana ada air. Kan jauh kita Ustadz dari Tanjung Balai sana. Hampir 35 km kita dari laut. Iya. Dari gunung sana. Itu Danau Toba itu sebentar saja. Begitu terbuka Danau Toba itu digeser Allah besok. Habis tenggelam kita sini. Sebentar. Tidak pala itu kata Tuhan apa? Sudah angin itu saja putar-putar besok di apa itu. Bercabutan itu rumah orang. Jangan sempat Allah murka kepada kita. Maka kita pun harus sabar di permukaan bumi Allah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, demikian itulah tadi penyampaian materi yang luar biasa dari Buya Dr. Andus Hasan Basir Lubis. Selanjutnya kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu. Namun sebelum itu di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada kertas. Itu adalah untuk menuliskan pertanyaan, barangkali ada sesuatu hal yang mau ditanyakan kepada Al-Ustadz. Maka bisa diberikan kepada kami ke sini supaya nanti bisa kita buka sesi tanya jawab. Kalau sudah ada yang dituliskan bisa langsung dibawa ke sini, Pak. Ada Bapak Ibu kertasnya yang berisi pertanyaan bisa langsung dibawa ke sini. Oh ini ada. Ya berhubung sudah ada pertanyaan yang masuk, maka langsung saja kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Ini pertanyaan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ya, bagaimana jika ada orang yang selalu komentar tidak enak di luar tapi tidak menyampaikan secara langsung. Padahal yang dilakukan itu benar tapi tetap dikomentari saja. Nah, inilah yang dilakukan saja benar tetap dikoreksi. Apalagi yang tak benar. Yang dilakukan benar saja tetap ada koreksi. Apalagi yang tidak benar. Nah, makanya gini, prinsip hidup ini coba kita buat husnujon, berbaik sangka. Ini kadang-kadang kita dalam menjalankan ajaran agama kita ini, kita banyak berburuk sangka ketimbang berbaik sangka. Ya, banyak berburuk sangka kita. Ini BKM begini. Kadang-kadang Bu ya, saya Pak Ustadz itu kan itu masjidnya kok pakai gorden? Ada. Sekarang kan musim begini, ada musim begini. Ada lagi yang cantik itu musola yang pernah saya isi di Facebook ada saya baca gitu. Bertanya sama Pak Ustadz, ini kan lebih cantik gorden masjid ini daripada gorden di rumah. Abah, salah ibu lah. Kenapa ibu boleh yang buruk? Beli cantik lah, boleh kan? Kenapa ibu boleh buruk pula kan? Iya, agak protes pula dia dengan gorden. Gorden pula proteskannya. Cobalah. Orang memandang aku ini indah dan aku suka keindahan. Wa yuhibbul zamilah. Ya, aku ini suka keindahan kata Allah. Indah, jamilah itu cantik. Allah suka cantik.
Apalagi ini macam ini komentar di luar pula. Tak boleh. Jadi kalau ada kesalahan BKM, kasih tahu BKM-nya, Pak BKM begini. Coba kita husnujon. Begini Bapak, saya ajak orang Bapak gini. Coba orang Bapak sehati di sini, bagaimana memajukan masjid kita ini. Itunya persoalannya. Jangan bagaimana memprotes kalau ada orang memajukan masjid ini. Itu yang salah. Ada 1-2 orang yang memajukannya, kita protes. Itu salah. Tapi kalau ada 2-3 orang memajukannya, padahal kita tidak sepakat dengan yang itu, kita panggillah. Bagaimana aku, walaupun tak sepakat, tapi aku sependapat dengan apa yang kamu buat. Silakan. Tapi koreksiku ini, itu baru paten. Nah, gitu kita. Jadi husnujon itu kita dahulukan daripada suujon. Kan kerja setan itu Bu. Makanya saya katakan tadi, aku lebih suka aku orang berimpak 100 juta, walaupun dia tak ikhlas, daripada 10.000 dia katakan ikhlas. Itu setan itu. 100 juta tak ikhlas, impak kalah kemarin. Tapi cantik megah dibuat ini. 1.000 perak, 20 perak apa dapatnya? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mengatasi orang-orang yang suka membid'ahkan wirid Yasin. Ini cerita bid'ah pula lah kawan ya. Inilah yang ya. Gini. Kalau sudah orang menyalahkan amalan orang, kesalahannya di situlah. Jadi jangan salah-salahkan amalan orang ya. Nanti kita bahas ini persoalan bid'ah satu saat ya. Ya, Ustaz ya. Nanti satu malam besok kita bahas masalah bid'ah itu. Apa dikatakan bid'ah itu? Ini kadang-kadang membaca hadisnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu kalimat kulnya 2 di situ. Kullu bid'atin dolalah 1. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu cara kullu yang pertama dengan kullu yang kedua. Itu beda. Di setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap sesat neraka langsung. Tak ada main apa lagi, neraka langsung. Contoh wirid Yasin. Kan kita baca tadi. Majelis itu 3. Ada majelis Quran, majelis tilawah, ada majelis zikir, ada majelis taklim, majelis ilmu pengetahuan, majelis zikir. Wah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham yang sering itu di TV kita lihat itu kan. Dia majelis zikir itu namanya Az-Zikra, kalau enggak silap saya nama majelisnya itu. Majelis Az-Zikra. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang udah tanggolam lah itu. Didatangi itu bersama. Majelis taklim. Ini ada Aswaja. Cerita bagaimana para kiai-kiai dulu mengembangkan Islam, bagaimana para sahabat memperjuangkan Islam, bagaimana cara Nabi dulu menerangkan Islam. Taklim. Ada tilawah, majelis tilawah. Termasuklah baca Yasin tuh. Tilawah enggak itu? Tilawah, membaca orang tuh. Qiraah, membaca orang tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Itu membaca namanya. Jangan salahkan. Bid'ah. Kepala otak kau bid'ah kalau aku itu. Bid'ah. Sosat katanya. Sosat. Omak-omak berhenti banyak. Omak-omak sudah 20 tahun wirid Yasin gara-gara mendongak. Membaca Yasin bid'ah berhenti bubar. Sekarang jangankan 83 ayat, 3 ayat tak hafal lagi. Yasin, sambungkan Bu. Lupa Ustaz. Udah berhenti ke mengaji, tak kau tak suruh lagi bid'ah. Mati kita Bu. Itu salah satu besok cara Tuhan mungkin mengangkat Al-Quran. Banyaknya sekarang orang membidah-bidahkan orang baca Al-Quran. Orang tak mau lagi baca Al-Quran. Satu saat besok Al-Quran itu, karena tak ada lagi membaca, dibuka Al-Quran besok di masjid ini, tak ada lagi bacaannya. Itu bisa jadi penyebabnya, membidah-bidahkan ini. Bidah. Sedangkan tak dibidahkan saja. Omak-omak nih, yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun membaca Yasin setiap hari Jumat. Belum juga ada hafal Yasin. Asyik menyambung-nyambung di belakang. Apalagi sama sekali tidak. Bapak-bapak yang wirid Yasin, bid'ah, berhenti wirid Yasin.
Membaca meninggal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, baca apa namanya? Baca kulhu ya. Bid'ah. Aku jumpokan aku dulu. Aku udah pernah aku tantang itu orang dulu di apa itu? Jumpokan aku dengan orang begitu. Yang lebih bid'ah lagi, kuning hitam. Salah satu ciri orang munafik dalam Islam ini adalah apabila tanda jidatnya hitam. Itu ciri-ciri orang yang munafik itu. Ini kau jenggotnya pula. Awak jenggot nampak awak, kuningnya hitam, haten. Nabi Muhammad ada satu kitab bagaimana postur tubuh Muhammad. Tidak ada Muhammad itu jidatnya hitam. Bahu Nabi lebar. Wajahnya orangnya tak tinggi tak besar. Bulu matanya alis. Enggak dikatakan jidat Nabi hitam. Tidak ada. Bahkan Nabi katakan munafik orang yang begitu. Makanya ada hadis Nabi dalam satu kitab itu ya. Kata gini. Besok ada orang yang berpakaiannya macam pakaian sahabat. Yang mereka melebihi caranya dari yang biasa dilakukan sahabat. Tapi satu salah mereka. Apa? Kemana mereka pergi? Semua perbuatan amal orang salah di hadapan mereka. Nah, itulah terjadi Pak sekarang itu. Di zaman ini terjadi itu. Kalau dulu tak ada orang begitu. Bid'ah, makan bid'ah. Bininya itu tutupnya wajahnya, mata aja nampak. Tapi bakar itu dia bini orang tengokinya. Itu apa namanya itu? Bid'ah enggak? Bininya diboncengnya baca dah, mata aja nampak. Tapi itu bukan bid'ah. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Saya bacakan ayatnya lah Al-Qur'an ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu amalmu, bagi kami amal kami. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Silakanlah. Ada besok pahalanya Ustadz membaca Yasin tuh, saya bacakan satu ayat. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang baik itu sebesar jarroh saja pun, akan kutunjukkan balasannya besok yang dibuatnya. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Membaca Al-Quran dia Ustaz, baca Yasin. Baik. Ini kalau baik pun dia kalau tak ada disuruh Nabi tak usah dibuat. Itu paku. Kalau enggak ditokok tak masuk. Jangan kita jadi paku dalam Islam ini ya. Kalau enggak ditokok tak masuk. Bukan makanya. Tapi kalau kita sholat subuh. Udah kita satu rakaat kita buat ya. Udah parah itu. Bid'ah itu kan apa pertama? Al-Islam solihu likulli zamani wal makani, kata Muhammad Abduh itu. Al-Quran apa Islam itu sesuai dengan waktu dan tempat. Kalau Islam ini berpikir ke depan, jangan berpikir ke belakang. Kalau berpikir ke depan, besok ganti kereta itu kalau bisa bawa mobil semua Islam datang kemari. Baru paten Islam. Kalau berpikir ke belakang, ganti kereta, ganti motor, boli onta, naik onta kemari. Karena zaman Nabi naik onta ke masjid. Ikatkan dulu ontamu kata Nabi, baru kau sembahyang. Sekarang kunci stang BKM, kami tak menanggung kehilangan. Itulah modelnya. Dulu Nabi katakan ikatkan ontamu dulu, baru kau sholat. Baru tak tahu sholat kau. Sekarang digantilah dia, kunci stang ya, BKM tidak menanggung kehilangan kalau hilang. Zaman Nabi kalau dibuat, jangan gitu. Ya bawalah besok. Yang melihat lombu, bak lombu kemari. Kambing, bak kambing kemari. Tunggangin kambing itu kemari. Nah, barulah. Tambatkan kamu kambing itu ya. Apakan kamu kambing itu ya. Kalau mau bahasa begitu. Ini bahasa Nabi itu dibahasakan kemari. Gantilah. Tak mungkin awak tambatkan kau itu lu kereta itu ya. Tak cocok lagi bahasanya. Karena zamannya sudah berbeda. Yang cocok kunci stangmu ya. Kalau hilang gak tanggung jawab BKM. Tapi kalau di situ lombu pula. Kau naik lombu yuk. Ya ikatkan kau lombu kau dulu. Itu baru cocok. Ini kita diajak berpikir ke depan, jangan ke belakang. Iya. Banyak yang
Aku bukan menyalahkan mereka, tidak. Bagus juga itu biar tergugah juga kita. Oh, Islam itu begini ya, gitu. Tapi panas juga menengoknya. Apalagi itu apa katanya? Bid'ah, sesat, entah apa itu. Udah itu sekolah tak mau pakai foto. Sekolah tak mau dibawa foto. Aduh, mati lah kita. Aduh. Udah menyala kita nih. Jangan Pak Harto dulu itu tembaknya. Iya, sekarang Indonesia ini parah, Bu. Di Mekah ini Haji nih. Ini murid saya di Bandar Pulau. Coba tengok kalau di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi lain pun ada. Tak jadi masalah. Pulang ke Indonesia, kawan begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi masalah. Itu kawan kita tuh. Itulah orang Indonesia. Orang Indonesia yang sedikit aja bisa bosak. Mati orang Indonesia ini. Sedikit aja masalah tuh bosak bisa. 2.000 perak menyumbang dia untuk masjid. Baca akab seolah-olah menyumbang 200 juta. Itu model orang Indonesia. Iya. Tak boleh gitu ya. Tak boleh. Tak boleh. Dan kita pun kalau jumpa dengan orang begitu, gini aja kawan bilang. Kau baca Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu surah Al-Baqarah kalau enggak silap saya. Yang kedua, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kau baca baguskan itu, kau tafsir, ambil tafsirnya, lihat sejarahnya. Baca Yasin 83 ayat tak berapa pahala. Sedangkan kata Nabi, kau makan saja baca bismillah berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak sampai 2 ayat dikasih Tuhan pahala banyak. Ini 83 ayat dibaca kawan surah Yasin dikatakan bid'ah tak apa-apa. Kurang otak itu. Baca bismillah aja di berpahala. Bismillahirrahmanirrahim udah berpahala. Ini Yasin. Yasin itu nama Nabi. Ada dalil Ustaz? Ada. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Kita artikan ya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Si Yasin itu kekasih Allah. Pertanyaan saya, siapa yang digelar dengan kekasih Allah? Muhammad. Siapa yang beriman kepada aku kata Allah, tak beriman kepada Muhammad, belum kuaku dia beriman. Siapa yang beriman kepada Muhammad, tak beriman kepadaku, belum juga dia beriman kepada Muhammad. Tapi kalau dia beriman kepadaku, pastilah dia beriman kepada Muhammad. Karena Muhammad itu kekasihku. Kekasih dalam arti apa? Hamba Allah yang dimuliakan. Buktinya, baca Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21. Ada contoh manusia yang baik di diri Nabi kita itu. Saking baiknya di Al-Qalam ayat 6. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Engkau Muhammad memang benar-benar mempunyai akhlak mulia yang sangat tinggi. Begitulah hebatnya Nabi kita itu. Tak boleh kita membidah-bidahkan orang ya. Yang selanjutnya Pak, saya mau tanya. Gimana cara saya supaya sabar dan bisa menahan marah? Oh ya. La takhdab, jangan marah. Orang yang kuat, kata Nabi, bukan orang yang menang di arena gulat. Bukan yang menang di ring tinju. Orang yang kuat adalah tatkala dia marah, tatkala dia emosi, tatkala sudah kalap dia, tapi mau dia, bisa dia menahan marahnya. Bagaimana cara menahannya itu? Ini ya Nabi begini, ada aturannya. Kalau kamu marah kata Nabi, berdiri duduk. Kalau duduk berbaring. Kita tak balik. Marah kita duduk berdiri. Anak awak pulang jam 2 malam. Awak nonton TV. Assalamualaikum, salam. Dari mana kau setan? Jam berapa ini? Kau tengok ini, jam 2. Setan lah kau. Bangkitlah. Udah bangkit jadi setan ini. Ambillah bang. Padahal katanya, kalau marah itu berdiri duduk. Dari mana kau nak? Nak marah ini? Dudukkan.
Marah juga golekkan. Takjub baru duduk. Kan gitu. Kita terbalik. Duduk golek-golek menonton TV. Anak pulang jam 3 malam. Dari mana kau? Masuk kau setan. Dari mana kau? Duduk. Habislah. Dari mana kau? Berdiri. Ambillah batang sapu. Ambil apa? Makanya ada salah kita. Hadis Nabi itu kita terjemahkan. Terbalik. Maka bagaimana cara menahan Ustaz? Ingat kalau marah. Saya katakan di sekolah. Saya guru sekolah pernah di Aspen. Di Aspen itu pernah aku mengajar 3 tahun. Guru ada bangku di rumah. Di muka. Ada di belakang murid. Kadang-kadang aku tengok murid itu badan minta ampun. Tahu lah anak-anak. Kalau SMP pula, anak-anak SMP ini takutnya ada. Tapi kalau SMA ini tak ada yang takut lagi dong. So kan dia pun belum abu-abu juga kan. Belum bisa diterapkannya. Melawan. Bagaimana Ustaz? Oh ada teorinya kata Allah Ta'ala. Kalau waktu kau duduk, berdiri kau dulu. Marahlah berdiri, baru duduk balik. Kita kan tidak, waktu duduk itunya marah kita. Habis begitu berdiri kita, terbalik. Jadi cara itu Bu, nanti coba terapkan di rumah ya. Kalau ibu atau bapak mau marah sama anak, waktu berdirilah. Berdiri bapak dulu. Marah. Atau sama istri, bertengkar sama istri, marah. Berdiri. Tapi cepat duduk. Don kita itu, emosi kita itu don itu. Begitu juga emosi duduk, golekkan. Nabi kan suruh begitu, kalau kamu marah berdiri duduk, kalau duduk berbaring, kalau enggak ambil uduk, kan gitu. Awak terbalik, awak dari berbaring ke duduk, dari duduk berdiri. Bapak setan lah. Kawan sudah berdiri, awak berdiri, bapak tumbuk jadinya kan. Makanya orang disuruh kalau ada orang berhantam, coba lo kayak dia, tolong duduk kau duduk, kasih minum. Duduk kau dulu. Ada orang bergaduh tengok di pasar itu kan, dipisahkan dia, suruh duduk kau duduk. Kau pun duduk. Emosinya betul itu. Dalam kajian psikologi pun begitu, disuruh orang duduk kau duduk. Kalau bisa coba golekkan kau dulu, golekkan. Biar emosi kau apa gitu. Bukan di lore orang suruh jauh berdiri dia, pegang di tangannya, berdiri juga kawan. Bah, mulutnya main, begini gitu, begini. Coba tes ibu nanti, ada anak-anak kita bergaduh di rumah. Anak semua lanang, laki-laki balaki. Bergaduh di rumah adik-adik. Pisahkan mereka, suruh duduk kau duduk. Duduk kau bilang. Kau lagi, syabangan. Duduk, coba duduk. Reda itu Bu. Itu sudah dikatakan Nabi. Kalau kamu berdiri, kalau kamu marah itu berdiri, duduk. Marah, kalau emosinya belum juga, berbaring. Ambil uduk. Datang awak terbalik. Awak dari berbaring marah, ke duduk. Dari duduk, berdiri. Makin menjadi-jadi. Jadi caranya itu yang harus kita makan itu. Yang kedua, kalau baca-baca ya auzubillahi minasyaitonir. Marah itu kan dari setan. Marah itu kan sifat setan ya kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang Pak Ustadz antara apa buku baca, tak mampat juga Pak Ustadz. Tidurlah bawa. Kau tak mandi ke belakang. Bagaimana hukumnya orang sholat berjamaah duduk di kursi? Apakah tidak mengganggu jemaah yang lain? Ini khusyah dia. Itu contohnya Bapak ini. Rusuh itu Bu. Nah, tak boleh tidurnya dia, tak boleh itu. Kalau duduk, qu'ud, qiyam wa qu'udah. Qiyam itu berdiri, qu'ud itu duduk. Mau duduk berbangku, mau duduk langsung, silakan. Macam Bapak itu, mau duduk begitu dia, silakan. Apakah tidak mengganggu jemaah yang lain? Siapa yang merasa terganggu, berarti dia tidak membaca sholat. Kalau tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, isyarat. Tak bisa isyarat, bolehlah ke embo sana, kain 16 meter. Bungkuslah itu, udah mati itu. Iya, isyarat pun tak bisa lagi, ya kan? Nah, tapi kalau sudah pula pakai oksigen dia, pakai apa, janganlah bawa kemarin sembahyang Jumat lagi. Udah tak golek kawan di sini kan, janganlah bawa. Tapi kalau aku Pak Ustadz, bawa ayahku, mbak ayahku Pak Ustadz hari Jumat Pak Ustadz, aku bawa bangku di rumah. Macam Bapak itu, silakan. Terganggu. Wah, yang merasa terganggu berarti nggak paham agama. Iya, silakan. Dan ambil sudut kalau bisa. Nah, artinya ambil sudut. Ya, jadi kayak yang punya bangku ambil di sudut.
Yang paling bagus itu kan sudut kanan itu kalau laki-laki kan ambil sudut sana. Nah gitu. Jadi yang mohon maaf ya, yang istilahnya kurang mampu pun dia sholat untuk berdiri, dia pun tahu dirinya itu. Tidak mau dia paling tengah-tengah itu babangku itu. Diambilnya tahu diri juga dia itu. Baik ya. Begitu ya, diajari malaikat itu, kau kan ada kurang-kurang kau kawan. Jangan kau dia pegang, antara macam mana kau hilang kau orang mati betalontang kau situ. Tapi kalau sudut kan aman kau. Itu dibisikkan apa juga itu. Nah, makanya boleh Ustadz boleh, yang tak boleh berbaring sini. Besok kalau berbaring besok semua akan sakit berbaring, tidur semua sini. Imam pun tidur juga sembahyang. Paten kata orang, kenapa? Imamnya tidur, semua tidur. Kenapa? Sakit orang COVID kata orang. Macam gitu. Tak boleh. Nah, ya. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Ya, kaji kita tadi ini. Bagaimana caranya batas kesabaran dalam mengatasinya? Sudah cukup sabar Ustadz, tapi kok malah tambah sulit amat. Sedih aku mendengar ini, menangis aku ini ya. Nangis aku mendengar tahunya ini ya. Ustadz, udah sabar Ustadz, tapi bertambah sakit Ustadz. Sakitnya tuh di sini katanya pula itu kan. Sedih aku mendengar bahasanya nih. Gini Bapak ya, saudara, siapa yang mana tanya nih kan? Kan saya katakan tadi kan, hidup kita ini kadang kata Allah kuuji mereka itu dengan rasa lapar, ketakutan, harta, buah-buahan yang tak berbuah. Bahkan kuuji manusia itu dengan kuambil nyawa mereka itu. Begitulah hidup kita dibuat Tuhan. Bagaimana batas sabarnya Ustadz? Kalaupun kita memberontak, kalaupun kita suudzon kepada Allah, kalaupun kita mau membentak-bentak Allah, kalaupun kita mau protes kepada Allah, pertanyaan saya, apa bisa teratasi masalah sulit itu kalau kita dengan membentak-bentak Allah? Apa teratasi sulit kita kalau kita dengan suudzon kepada Allah? Tak juga teratasi. Kalau begitu, dekati Allah. Kadang-kadang iman itu yang dipertaruhkan Pak Sabar ini. Kan iman itu. Contoh ginilah. Tapi Nabi kita itu luar biasanya. Karena sabar inilah Pak. Ini yang tak bisa kita turut ini. Sabar Nabi itu luar biasa. Nabi itu dilempar berdarah alisnya, giginya sampai patah itu dalam sejarah kan. Darah. Nabi angkat tangannya. Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjuki mereka Tuhan. Itu sama orang itu. Kita enggak pala begitu. Tak pala begitu. Makanya saya katakan tadi, makanya kalau BKM ini tahan-tahan lah. BKM diuji dengan cakap, gosip dan sebagainya. Tahan saja, sabar itu. Jadi kalau Bapak ini bagaimana caranya batas kesabaran Ustadz? Batasnya kesabaran itu Ustadz. Ya selagi kita tak bisa sabar, itulah batasnya. Ada orang bertandang awak ke rumahnya. Kasihkannya kue. Makan Bapak. Datang anaknya 3 orang. Anak yang pertama mau ngambil 1. Anak yang kedua, 2 dan ambilnya. Anak yang ketiga mengambil 3. Habis. Datang dan punya rumah. Makan Ustadz, apa dimakan lagi udah habis kan? Tak mungkin katakan makan anak kau, tak mungkin gitu kan? Tapi dalam hati awak, nasabahlah kau ini bang anak, kalau aku kuampasnya anakku begini. Iya kan? Kalau anakku di rumah begini, kuampasnya ini. Jadi sabar itu orang setiap manusia, sabar itu enggak sama. Enggak sama. Jadi Bapak katakan tadi ujian Bapak semakin sulit Ustadz, semakin apa? Ingat, orang yang mengatakan sulit hidup ini, ingat, ada orang yang lebih sulit dari kita. Orang yang mengatakan senang hidup ini, juga ingat ada orang yang lebih senang dari kita. Makanya kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Kawan, beli kereta, KLX. Jangan diturut itu ayah, mati kita. Jangan. Kereta kita sekarang kereta Astuti, Astrea tahun tinggi. Alhamdulillah, kita jalankan. Ternyata aduh, yang bersepeda samping awak. Alhamdulillah bayar Astuti pun sepeda kawan. Orang dah bersepeda, berjalan. Ada pula orang, alhamdulillah aku naik sepeda. Berjalan kawan tuh. Yang berjalan, alhamdulillah aku masih bisa berjalan. Kawan tuh naik sorong-sorong. Nanti sorong-sorong, alhamdulillah aku masih bisa sorong. Kawan tuh berimpus.
Dah berimpus, alhamdulillah aku masih berimpus bayar. Kawan tu udah dimandikan, nak dikapani. Begitu kita. Kalau tak begitu kita su'ujon kepada Allah Ta'ala. Aku Tuhan, sulit ini Tuhan. Yang ku pinta sampai sekarang ini, berkorojo kau. Sudah berkorojo nyaku, antah hamba korojokan. Jual sabu-sabu, itu belum. Coba tes. Kau tangkap laku, jangan dibuat kalau kau tangkap. Nang elok lek korojokan. Salah Ustaz, nang elok Ustaz. Kadang-kadang ada orang bercerita, mencari halal, mencari haram saja payah, apalagi mencari halal. Bahaya kita itu. Mencari haram saja Ustaz sekarang payah, apalagi mencari halal. Itu enggak ceritaan itu. Kalau siapa mengatakan mencari haram saya payah, ikut aku malam nih. Aku tunjukkan. Bawa aja pickup, bawa bawang putih, ya, bawa kapur. Hendak 2 ekor, 3 ekor, aduh. Bawa besok ke sana, jual 5 juta, bisa. Hendak babonnya, hendak anaknya, aku tunjukkan malam nih. Iya. Hendak lombu, hendak kambing, ayam, entok, ikan gurami, aduh. Kalau ikan gurami bawa tangguh, aku tunjukkan. Jangan terbiasa mencari haram aja payah, apalagi halal. Kalau hendak haram tu kau, jangan pala kau katakan payah. Ikut sama aku. Hendak gurami, tangguh bawa. Hendak lombu kau, bawang putih bawa, sabu-sabukan kaidungnya itu tak cakap deh kau, tarik. Iya kan? Iya, tarik. Biar kau jari, biar jangan apa, biar jangan dibilangkannya mencari haram saja susah, apa yang halal, tidak boleh kita umat Islam begitu. Itu namanya pasrah dengan keadaan. Ingat, sesulit apapun kita bapak saudaraku, kita rasa di rumah tangga kita, kitalah yang sulit. Tapi ingat, ada lagi yang lebih sulit dari kita. Sekaya apapun kita hari ini, kitalah yang kaya di kampungan ini. Tapi nanti kalau ke kampungan lain, kitalah terasa, ada yang lebih kaya dari aku. Yang lebih kaya dari kampungan itu pun ke kampungan lain dia menengok. Ada yang rupanya yang lebih kaya pula dari aku. Cantik kita rasa masjid agung kita di Asahan. Coba ke Pasar Pangarean. Cantik Masjid Agung Asahan. Cantik Pak Ustaz. Coba jalan-jalan ke Masjid Pasar Pangarean. Cantik Pasar Pangarean. Coba ke Sipiro. Jadi hidup itu begitu. Susah hidup ini Ustaz. Kita susah. Coba yang di pedalaman sana bayar. Awak susah di sini masih kereta tu enak. Orang pedalaman sana. Wah gini-gini. Jadi Pak, iman itu menjawab kesulitan kita. Dekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita. Aku, kata Allah, menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku itu baik ke aku lebih baik dari apa yang disangkakannya. Tapi kalau prasangka hambaku itu buruk kepadaku, aku pun lebih buruk dari apa yang disangkakannya. Jadi sama Allah itu kita husnujon, bukan su'ujon. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.